Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Abu Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Faizah Hifar Rahman ingin menyampaikan sedikit tentang sikap pemaaf dan lapang dada. Hadirin yang berbahagia, ada kisah menarik dari Anas bin Malik. Suatu ketika, Anas sedang berjalan dengan Rasulullah SAW. Lalu, datanglah seorang Arab Badui dari arah belakang dan dengan serta-merta ia menarik jubah Najrani milik Rasulullah SAW. Saat itu Anas berkata, "Aku memandang leher Rasulullah dan melihat ada bekas merah di lehernya karena bekas tarikan tadi." Kemudian, Arab Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, beri aku sebagian kekayaan Allah yang ada di tanganmu." Kemudian, Rasulullah pun menoleh dan tersenyum. Lalu, menyuruh agar orang tadi diberikan uang. Nah, para hadirin yang berbahagia, kisah ini menggambarkan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan lainnya. Saat dihina, beliau tidak marah ataupun sakit hati. Beliau justru mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, hadirin yang berbahagia, ternyata yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah diri kita sendiri. Penyikapan yang buruk terhadap suatu kejadian adalah sumber penderitaan. Sama halnya seperti orang yang sariawan, tetapi ia memakan keripik yang pedas. Ia akan marah, menangis, serta uring-uringan. Padahal yang membuat ia menderita bukanlah keripiknya, melainkan lidahnya yang berpenyakit. Tetapi bagi orang yang tidak sariawan, keripik itu pasti akan terasa nikmat dan renyah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Salah satunya adalah kegemaran menyimpan memori-memori buruk di otak. Otak bisa diibaratkan sebagai wadah penyimpanan yang akan kotor ketika kita mengisinya dengan sampah. Pengalaman-pengalaman buruk seperti penghinaan, cemoohan, perlakuan buruk, ketersinggungan, kegagalan, dan lainnya merupakan sampah yang akan mengotori otak kita. Semakin sering kita menyimpan memori-memori buruk di otak, semakin negatif pula sikap dan perilaku kita. Karena itu, satu syarat agar hidup kita bahagia, yaitu membersihkan kepala dari sampah-sampah busuk. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, selalu berusaha mengingat kebaikan orang lain. Saat orang lain menyakiti kita, ingatlah selalu kebaikannya. Carilah 1001 alasan agar kita tidak membencinya. Dan jangan sampai kita mengabaikan 1000 kebaikan hanya karena satu kesalahan yang boleh jadi tidak sengaja ia lakukan. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa diri kita juga sering berperilaku buruk terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mempunyai kecenderungan berbuat baik dan berbuat buruk. Seperti pada firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hati yang lapang serta pikiran yang jernih. Ada satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan sebaiknya selalu kita panjatkan juga, yaitu pada Quran Surah Toha ayat 25-28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta hilangkanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memiliki sifat-sifat terpuji yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah dan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.
Sikap pemaaf adalah salah satu sifat mulia yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mau memaafkan, maka Allah pun tidak akan memaafkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Betapa besar ganjaran bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain, bukan hanya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan hendaklah mereka memaafkan dan memberi maaf. Apakah kamu tidak suka jika Allah mengampuni dosa-dosamu? Quran Surat An-Nur ayat 22. Memaafkan bukan berarti meremehkan atau mengabaikan kesalahan orang lain, tetapi lebih kepada melepaskan beban hati dan memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk meraih kedamaian. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya meringankan beban orang yang bersalah, tetapi kita juga membebaskan diri kita dari rasa dendam yang hanya akan memperburuk keadaan. Hadirin yang berbahagia, selain memaafkan, sikap lapang dada juga merupakan kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan harmonis. Lapang dada berarti mampu menerima keadaan dengan sabar tanpa terburu-buru, marah, ataupun kecewa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak bisa sabar terhadap ujian dan tidak bisa menerima kenyataan dengan lapang dada. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lapang dada menjadikan kita lebih bijaksana dalam menghadapi masalah, tidak terbawa emosi, dan mampu melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih luas. Sikap ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala yang telah Allah berikan, baik itu kesenangan maupun ujian hidup. Karena setiap hal yang terjadi di hidup kita pasti ada hikmahnya. Nah, marilah kita meneladani Rasulullah SAW yang selalu memberi maaf dan menunjukkan sikap lapang dada meskipun beliau sering disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Beliau adalah contoh terbaik bagi kita untuk senantiasa menjaga hati, memaafkan orang lain, dan menerima segala ketentuan Allah dengan penuh ketenangan. Hadirin yang berbahagia, dengan memiliki sifat pemaaf dan lapang dada, kita akan memperoleh ketenangan hati, menghindari pertengkaran yang tidak perlu, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa batasan. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Mari kita berusaha untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain dan menerima setiap ujian hidup dengan lapang dada. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan sifat-sifat mulia ini, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita renungkan kembali pentingnya sifat pemaaf dan lapang dada dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan konflik, baik dengan teman, keluarga, maupun orang lain. Namun, dengan memupuk sifat pemaaf, kita tidak hanya melepaskan beban emosi, tetapi juga memberi diri kita ruang untuk tumbuh dan berbahagia. Rasulullah SAW adalah contoh teladan bagi kita dalam hal pemaaf. Beliau menunjukkan bahwa lapang dada adalah kunci untuk meraih ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dengan memaafkan, kita bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan dendam dan kebencian. Maka dari itu, marilah kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang pemaaf dan memiliki hati yang lapang dada. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita dan berusaha untuk tidak mengingat kesalahan mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang pemaaf
dan memberi kita kekuatan untuk selalu bersikap lapang dada, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.